Orang selamat sore, ketemu lagi kita dalam program Green Media TV. Saya Fernando Stangga. Hari ini kita ada di Galeri Ulos Yanipar dan UKM bersama di kawasan Singamaraja, tepatnya di Jalan Air Hakim, Kota Medan. Dan kita sudah bersama para narasumber kita yang sangat aktif dalam mengembangkan ulos bukan hanya sebagai sebuah budaya, tetapi menjadi sebuah konsumsi untuk masyarakat umum, bukan hanya masyarakat Batak. Langsung saja ada Lai Robert Yanipar. Horas, apa kabarnya Lai? Horas, sehat. Sehat Lai? Iya, sehat. Kemudian ada Lai Lasro Sitinjak ya, dari organisasi UKM ya, yang ada di Samosir ya. Kemudian paling sudut sana ada Itoria Guning, seorang pengamat budaya dan juga pemerhati pariwisata khususnya di kawasan Danau Toba. Nah, hari ini kita akan ngobrol bagaimana ulos itu sudah menjadi sudah mengalami perkembangan. Nah, bagaimana ulos itu berkembang dan bagaimana saat ini situasi pasca pandemi. Kita akan ngobrol bareng dengan Lai Robert Yanipar yang mengelola Galeri Ulos Yanipar dan UKM bersama. Ya, Lai Robert Yanipar. Ya. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya. Saya agak buka masker ya, biar enak ngomongnya. Baik. Silakan Pak. Lai Robert, saya melihat tempat ini sudah sangat spesial ya. Mungkin menjadi sebuah tempat galeri salah satu yang terbesar yang pernah ada di Sumatera Utara ya. Nah, saya yakin ini bukan ujuk-ujuk langsung besar seperti ini ya. Pasti ada awalnya dan ada memulainya. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih kerinduan Lai Robert Yanipar ketika itu dan ketika memulai Galeri Ulos ini? Ya, kalau orang sepintas melihat galeri ini langsung besar gitu ya. Iya. Sebenarnya begini. Di tahun 80-an ya orang tua saya juga dagang ulos. Oh, sudah dimulai dari orang tua? Ya. Oh iya. Jadi ya keluarga juga usaha ulos ini sudah dari dulu ya. Iya. Nah kemudian sewaktu itu saya masih SD kelas 4 ya kalau nggak salah. Iya. Saya suka gunting, buat desain-desain tempat pulpen, tempat pensil. Dari ulos. Jadi bahan ada ulos-ulos bekas yang rusak itu saya gunting, saya bikin jadi tempat pensil atau apa gitu. Iya. Seiring berjalannya waktu di tahun 90 kalau nggak salah. Iya. Bapak ibu saya ngomong gitu. Capek kali lah kita ya selalu ke kampung gitu, ngambil ulos lah apa segala macam. Saya bilang, ya udah kita buat aja lah Pak pertenunan di Medan. Gitu. Jadi awalnya dibuatnya tenun di Medan ini saya belajar ke Bandung bagaimana ngecat benang, bagaimana merakit alat tenun apa segala macam. Nah kita buka lah tahun 92 pertemuan ulos di Kota Medan. Nah waktu itu kita masih produksi ulos. Iya. Kesongketnya kita belum. Jadi kita pikir kalau ulos saja, kita kan Batak nggak gitu banyak dulu ya. Betul. Tahun 90-an itu Batak nggak gitu banyak. Terus itu pembuat ulos ini sangat banyak. Iya. Khususnya daerah Tarutung, Balige, Siantar ya. Iya. Dulu juga udah ada. Nah terus saya coba beralih ke songket. Saya bikin produk barulah seperti songket apa gitu. Dan di situ berkembang mulai ada peminat apa segala macam. Tapi di tahun 98, di tahun 93 itu kita sudah punya karyawan lebih dari 100 orang tenunnya. Nah di 98 semua ngalami ya peristiwa 98 tahu ya. Situ ya ekonomi kita juga terpuruk. Kita juga pesta-pesta juga orang udah susah, lebih mikirin perut kan gitu. Betul. Nah kita mulai mengurangi produksi karena ulos nggak laku. Bisa dibilang tahun 98, 99 itu memang sangat signifikan penurunannya. Iya. Ya udahlah, kita ini dulu kita sembari ulos di jalan kita buka usaha lain lagi. Sempat tertinggal juga ya? Sempat. Ya mau tidak mau karena orang nggak minat beli ulos, nikah juga
pernikahan tuh bisa dibilang ya beberapa lah bagi Iya. orang-orang tertentu. Iya. Nah saya mikir kalau begini terus kan gawat ya. Iya. Ya karyawan mau makan apa ya? Betul. Saya coba usaha lain lagi. Nah usaha lain ya mulai berjalan. Nah tenun ini juga pelan-pelan lewat peristiwa itu tahun 2000 mulai diminatin orang kembali. Ya perekonomian kita juga mulai normal kan. Iya. Nah di saat perekonomian mulai normal kita berpikir apa tenun ini nggak bisa dirubah gitu ya. Maksudnya dirubah mulai dari benangnya, corak atau motifnya dipadukan. Akhirnya saya coba dulu waktu itu bikin produk turunannya lah. Produk turunan itu Seperti apa itu? seperti ya waktu itu saya buat baju, bikin rok, bikin taplak meja, Oh. bikin aksesoris lain lah yang memang bahan bakunya dari tenunan ulos ini. Nah, Iya. mulai ada peminatnya. Iya. Mulai berkembang. Nah, di tahun kalau saya nggak salah 9 tahun lalu gitu lah atau 10 tahun lalu kita ketemu tuh sama Bank Indonesia. Nah, waktu itu zamannya Bu Suti ya, yang ketemu sama Suti Nasution. Ketemu Iya. kita cerita, dia cari saya 2-3 kali nggak ketemu, mungkin ke-4 kali ya atau ke-3 kali ketemu sama saya. Ibu itu ngundang saya ke Bank Indonesia. Iya. Nah, Bisa yang di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, begitu kita ketemu, ibu itu nanya, Pak Sianipar bisa buat apa gitu. Saya bilang kalau untuk di tenunan, ibu tanya saya tentang tenunan mau buat apa. Saya kembalikan lagi ke Bank Indonesia. Nah, terakhir kita cerita-cerita, kita buatlah desain-desain baru. Bank Indonesia juga membina kita dengan baik. Di mana kekurangan kita mereka bantu, ya. Di mana kita yang nggak bisa mereka datangkan. Sampai desainer juga dari luar negeri didatangkan. Didatangkan? Iya. Oh. Nah di sana kita banyak belajar. Ternyata yang kita tahu selama ini juga masih kurang, gitu. Iya. Nah kita belajar, keluarlah desain-desain baru, motif-motif baru. Apa aja tuh motif-motif baru? Apakah Semua. dalam bentuk ulos atau dalam bentuk baju? Ulos dulu ya. Jadi begini, motif baru itu bukan kita ambil motif orang kita buat, bukan ya. Iya. Jadi motif itu berupa desain. Desain. Nah, jadi desain itu termasuk baju, Iya. ya, Oh. yang tadinya kaku sekarang mulai elegan. Iya. Terus itu produk turunannya juga tadinya ya kurang diminati. Bagaimana ini produk ini bisa diminati orang dari luar Sumatera Utara, seperti apa pembuatannya, pengembangannya, kita dibina di sana. Oh. Nah, terakhir tercipta produk-produk baru. Iya. Nah, sampai sekarang ini kita juga buat tenunan-tenunan Batak kan ada 5 ya. Iya. Batak Karo, Toba, Simalungun, Pak. Itu kita buat semua sampai sekarang. Oh, berarti bukan hanya Batak Toba ya, Batak tua yang lain itu harus dipelajari juga sama lain Sianipar ya? Ya, akhirnya kita belajar motif. Iya. Nah, dari belajar motif itu kita lihat, oh motifnya begini. Nah, waktu itu juga saya ketemu dengan Sandra Nissen. Beliau juga datang kemari. Saya juga beli bukunya dari Belanda Iya. tentang Batak. Di sana itu ternyata kita Batak sendiri masih kurang mengetahui tentang tenunan ataupun tentang budayanya kita sendiri, lebih mengetahui orang luar gitu. Nah, akhirnya saya belajar, beliau juga cerita sama saya, kita ketemu cerita bagaimana apa sih sebenarnya Batak ini gitu, tenunan ini apa sih, semua Iya. kita cerita di sana, kita bahas. Nah, terus ya mereka juga banyak ngasih masukan buat kita. Iya. Supaya motif tenunan kita ini bisa go internasional. Nah, kita juga mengikuti pameran bukan hanya di Indonesia ya, kita juga pameran di Asia, pameran di Eropa. Di situ kita baru nalar, gitu loh. Ternyata yang cinta tenunan ini bukan hanya kita, negara luar juga cinta sama tenunan ini. Begitu kita pameran di sana, mereka juga beli. Oh. Ya kita ceritain sih, semua Iya. tenunan ini kan ada sejarahnya, ada ceritanya, kita ceritain. Nah, dengan seiringnya perkembangan waktu, tadinya galeri kita kecil, kita taruh di rumah, kita bangunlah di Jalan Air Hakim Pendidikan ini. Terus saya bangunnya bertahap, bangunan pertama, nah ini bangunan kedua yang kita ada sekarang ini. Nah, jadi begitulah sejarah singkatnya galeri ini. Berarti dimulai dari tempat jualan ulos biasa ya? Iya. Dari orang tua, kemudian berkembang menjadi semacam desain daripada ulos puak-puak orang Batak ini ya. Ya, tapi nggak terlepas juga ya, seperti pemerintahan kita juga kayak Pemko Medan, Pemprov Su ikut juga membina kita.
Tetapi ya kita lihat mungkin karena bukan hanya kita yang dibina, banyak, jadi sering terputus juga sih saya rasa. Misalnya dibina nih begini gini, kelanjutannya kurang diperhatikan. Tidak diperhatikan. Agak beda di kalau di Bank Indonesia itu memang kita dibina itu kalau memang benar kita bisa dibina, mereka bina sampai kita profesional di bidang itu, bukan hanya tenunan, apa aja mereka. Bahkan sampai go internasional mungkin ya. Iya, sampai go internasional. Pasti punya pola ya, dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Agak berbeda ya. Itu pengalaman saya sih, Iya, saya iya, cerita. Baik. Gitu. Nah sekarang di tempat ini juga saya lihat tadi ada wanita-wanita sedang bekerja, laki-laki juga sedang bekerja pakai alat mesin ATBM. Berarti di sini sudah lakukan produksi juga langsung ya? Iya, kita tenun ini dari hulu ke hilir lah. Mulai dari satu benang sampai jadi, terus itu produknya kita jual. Iya. Berapa orang sekarang yang melakukan itu? Kalau di Medan ini 100 lebih ya, kalau di kota Medan ini. Oh, bukan hanya di rumah Bata Tuba yang ada di bawah itu ya? Tidak, itu hanya display aja. Hanya display aja. Iya. Berarti ada di rumah-rumah yang lain ya? Bukan, kita ada kilannya sendiri, Kilannya kilang tenunnya. sendiri. Di sini juga ada, kira-kira 100 meter dari sini. Oh iya. Iya. Oh ada ATBM-nya juga ya sekitar Ada, situ ya. ada. Oh berarti sudah terintegrasi satu sama lain ya, bukan Iya. hanya sekedar menjual tapi juga mendesain ya. Iya, jadi kebetulan di sini saya juga kepala lingkungan ya buat masyarakat di sini. Saya juga lebih menggerakkan masyarakat setempat. Oh Nah, jadi di daerah ini aja masyarakat saya banyak yang bekerja buat kita. oh gitu ya. Iya, jadi kita berdayakan supaya mereka juga nggak nganggur. Buat ibu-ibu, contoh Iya. begini, ibu-ibu habis masak, anaknya sekolah, Iya. kerjanya ngapain? Nganggur kan, Iya. duduk di rumah. Nah itu kita tarik, Iya. kita ajari bagaimana cara bertenun atau apa maunya dia. Karena di sini ada beberapa banyak pekerjaan, termasuk menjahit, memelintir ulos, ada banyak lah pekerjaan yang di sini. Nah itu saya arahkan mereka, termasuk anak putus sekolah. Jadi kan bingung tuh mau apa gitu. Nah nanti kita ajari, orang-orang kurang mampu juga kita tarik untuk bekerja sama kita. Jadi kehidupan mereka bisa berlangsung. Tuh begitu, luar biasa. Nah jadi Lai Robert Sanipar di dalam usaha ini, apa yang menurut Lai Robert Sanipar saat ini menjadi kendala, apalagi pasca pandemi sekarang? Kalau dibilang kendala sangat banyak ya sekarang ini karena pandemi ya. Iya. Dimana kita juga promosi susah, ya mau jual produk itu orang takut datang. Banyaklah hal-hal memang membuat orang itu agak nggak bisa leluasa lah. Memang khususnya di pandemi ini. Ya untungnya ada online ya, kita bisa berjualan di online. Sudah mulai melakukan itu ya? Udah kita Digitalisasi itu ya? Iya, kita larinya memang mengarahnya ke sana. Kita juga harus ikut zaman kan gitu, jangan ketinggalan juga. Iya. Orang sudah berjalan, kita masih duduk-duduk kan Iya, begitu. betul. Nah, kendala-kendala lain juga banyak kita lihat. Seperti contoh pesta adat-adat Batak sekarang kan dibatasi. Sudah mulai berkurang Sudah, waktunya, iya. apanya segala macam. Nah, banyak juga mengundurkan waktunya untuk menikah. Iya. Ya, misalnya udahlah habis pandemi, otomatis kan tadinya niatnya mau menikah, pasti kalau mau menikah di adat Batak pasti beli ulos dong. Iya. Nah pasti berkurang. Kenapa berkurang? Ya acara-acara itu dibatasi semua. Dibatasi. Orang banyak mikir nanti aja lah habis pandemi atau apa segala macam. Nah itu Kalau jadi kalaupun ada pesta adat, ulosnya pun semua pada di apehon kan tidak lagi rame-rame seperti iya dulu lagi. ada yang nitip gitu, ada yang nitip. apa ya. Jadi konsumsi ulosnya pun sangat sedikit jadinya ya. Iya, jadi adat itu juga nggak berlangsung seperti apa adanya gitu loh. Ya kan biasanya kan diuloskan, Iya. diucapkan kata-kata. Iya. Ya karena pandemi kan orang takut juga ya, Iya. nitip ya atau ya di HP-kan ya kata orang Batak, letakkan gitu aja Iya, tuh segala macam. Itu, ya itu yang terjadi sekarang. Iya. Nah terus itu seharusnya ya buat rekan-rekan UMKM juga nih ya. Kalau kan ini situasi bisa dibilang kurang bersahabat lah sama kita. Iya. Ya kita coba produk baru, bikin produk turunannya gitu. Misalnya itu tenunan itu bisa dibuat jadi sepatu, jadi sendal. Nah, di rumah bisa dikerjain gitu. Untuk ya kita juga untuk membuat ide-ide baru itu bukan harus berkumpul gitu ya. Di Iya. rumah sendiri juga bisa. Contoh
ulos tadi itu mungkin digunting jadi dompet lah, Iya. jadi produk turunan-turunan lain ya, bisa Dompet kecil ya. iya bisa bikin taplak meja lah apa segala macam. Nah jualnya sekarang kan kita nggak perlu ke toko gitu, Iya. udah ada online, Foto langsung. foto jual, kan udah lebih gampang sih sebenarnya sekarang. Iya, iya. Nah, ya kalau harapan, dibilang harapan sangat ini ya sangat banyak lah harapan kita untuk pemerintah, apalagi untuk di daerah-daerah umumnya yang kurang terjangkau ya. Ya turunlah ke lapangan, lihatlah masyarakatnya, apa sih yang dibutuhkan? Karena pelaku UMKM ini sebenarnya sangat banyak. Iya. Nah mereka dibina, dibantu, termasuk mungkin ya di samping cara menjualnya mungkin permodalan ya. Kebijakan pemerintah itu harus aktif lah, melihat masyarakatnya itu jangan sampai vakum gitu loh. Vakum dalam arti ini kan pandemi, kami nggak bisa ini nggak bisa itu gitu loh. Kita pemerintah yang bijak melihatnya. Lihat itu ya. Iya, kita turun ke lapangan, jumpai masyarakatnya, tanya apa yang bisa atau program pemerintahnya. Iya. Pemerintah misalnya, oh kita bisa buat ini, ajari masyarakatnya. Jadi kehidupan itu berjalan dan mereka juga kalau orang sudah bisa makan, sudah bisa bekerja, pasti semuanya ada mati, pasti semuanya berjalan dengan baik. Kehidupan bisa normal walaupun pandemi begini. Baik, baik. Ya. Nah, tadi disinggung tentang para pelaku UKM, khususnya para pegiat ulos di kabupaten, daerah. Tentunya pasti banyak di kawasan kita ya, kawasan Toba, dari mulai Baligi, Tarutu, Samosir ya kan. Nah, saya mau menanyakan kepada Kak Arya Gurning dulu. Jadi Ito Arya Gurning, nah selama Ito sering ke daerah melihat situasi UKM, khususnya para pelaku ulos di daerah, apa sih yang menjadi kendala yang Ito lihat dari mereka? Sebenarnya kendalanya seperti yang dibilang Pak Robert tadi ya, mungkin daya tarik dari SDM-nya sendiri, terus mungkin dari pemerintah juga seperti sampaikan Pak Robert tadi kan memang pemerintah itu harus terjun langsung, tidak boleh setengah-setengah. Iya. Nah, jadi kita yang memberikan hati kita untuk mereka, karena perbedaan status itu sangat mempengaruhi loh. Iya. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin yang ekonominya lemah ya semakin lemah, ekonominya yang tinggi semakin tinggi. Iya. Jadi memang kita harus melakukannya dengan hati, kita terjun langsung memberikan semangat untuk mereka yang selama ini mungkin sangat bukan nggak diperhatikan ya, tapi diperhatikan ya seadanya aja. Baik. Istilahnya dikasih mereka pelatihan ya sudah gitu, yang penting saya kasih modal seperti Dalam itu. bentuk konkretnya, apa yang segera harus dilakukan oleh semua stakeholder, bukan pemerintah, kepada pelaku-pelaku ulos di daerah? Kalau dari saya, saran saya, pemerintah itu langsung terjun ke lapangan, melihat apa sebenarnya keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, mungkin seperti yang hasil produknya Pak Robert kan ulos ya. Jadi ulos itu jangan hanya untuk ke pesta yang meninggal, tapi jadikan ulos itu menjadi berwarna gitu loh. Bisa jadi baju dan tidak hanya dari benang juga. Bisa seperti yang saya pakai ini kan bukan dari benang, tapi dibikin dari kayak semi sutra yang bisa menghasilkan. Jadi didaur ulang kembali, dibikin warna baru yang bisa menarik perhatian orang-orang yang mau mengkonsumsi ataupun mendesain dari ulos tersebut. Iya, jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih berwarna lah. Berwarna dan bisa dipakai oleh orang-orang yang punya keinginan kualitas atau corak yang berbeda. Nah, saya dengar juga oleh Robert katanya suka mengajar sampai ke daerah-daerah seperti itu ya. Nah, ketika mengajar ke daerah, apalagi tentang desain kepada para pelaku ulos di kawasan Toba lah khususnya, apa sih yang menjadi kendala yang pernah sering saya jumpai di lapangan? Ya, saya juga sering diundang ya, jadi terkadang saya diundang motivator untuk daerah atau jadi instruktur di sana. Kendala itu sebenarnya dari mereka gitu. Umumnya kenapa dari mereka ya? Begini, sayang rasanya kalau kita datang ke daerah, kita ngajar hasilnya nggak ada bagi masyarakat karena mereka tidak berterima. Nah itu yang kita sayangkan.
Contoh, sewaktu kita di sana kita ajarin nih produk nih. Iya. Nah, misalnya mereka bertenun jenis sadum misalnya atau apa. Nah, itu kita kasih warna. Contoh warna dalam arti dalam arti warna itu membuat produk itu lebih bagus ya. Iya. Baik dari sisi tenunannya, dari sisi warnanya, Iya. dari sisi itu kita ajari. Iya. Nah, setelah kita capek ngomong, udah selesai nih, kita cerita. Kita coba sampai alat tenun juga kita datangkan. Mereka bertenun. Kita bawa langsung. Kita bawa langsung. Seperti kayak di Pak ya, Iya. di Porsea, Iya. Tarutung itu kita Iya. cerita. Nah, hasil yang terakhir itu nggak enaknya begini. Gimana? Begitu udah selesai mereka berterima nih. Oh iya Pak, bisa Pak. Bagus Saya nih, bagus nih. bagus begini. Yang saya sayangkan itu begitu saya bilang gini ya, buat kita kakak-kakak, adik-adik, inang semua yang hadir di sini, saya tunggu produknya yang sudah kita ajarkan itu coba dibuat. Oh iya Pak, mereka sangat antusias. Tetapi 1 bulan kemudian kita begitu datang, Pak agak susah begini-begini, terus Inang nggak terusin tenunannya kemarin. Yang kayak gini aja laku Mang katanya. Jadi ya udah ini aja lah. Jadi susah berkembang kan. Malah kita udah setengah mati ngajarinya. Begitu dia bilang oh bagus, nanti iya betul ya warnanya ceria atau apa segala macam. Iya. Jawabannya begitu sangat simpel. Iya. Ya udahlah Pak Sianipar, ya udahlah itu Gini tenunan aja kami yang kayak gini pun lakunya katanya kan begitu. Jadi kita terus patah semangat gitu. Mau merubahnya itu sangat susah. Tadi udah janjian nih. Nanti nangnya kalau udah siap produknya saya bayar, saya ambil deh supaya kalian juga bisa berkembang. Sudah marketnya udah ada ya? Udah, kita marketnya sendiri gitu supaya mereka juga nggak susah jualnya. Iya. Laku nggak urusan mereka gitu Iya. loh. Jadi kan tetap tenun. Yang penting kerjakan dulu gitu ya. Iya kerjakan tapi sesuai desain kita Desain yang supaya produk itu juga laku. Karena kan laku atau tidaknya kan bukan mereka yang tahu kita. Karena kita mereka nggak mau tahu pokoknya ditenun bayar. Kan begitu. Sampai seperti itu juga susah. Cuman tinggal selesai, nah ini Sianipar bayar, saya bayar gitu. Sempat di waktu itu kalau saya nggak salah di Tarutung ya, saya udah buatkan tenunan tanpa sambungan. Jadi waktu itu mereka tenun songket Tarutung tanpa sambungan dan itu lebar. Iya. Udah keluar nih produksinya, Sianu satu. Iya. Kira-kira 3 bulan lagi saya datang kok nggak ada yang ini ya, yang ngasih tenunan gitu. Terakhir dia bilang, Amang susah kali ngerjakannya. Capek, malah harinya kan sudah kita hitung tuh. Tadinya misalnya 3 minggu. Iya. Oke, kita bikin jadi sebulan lah, nambah seminggu lagi karena tingkat kerumitannya ya. Harganya juga udah kita naikkan biar sesuai lah penghasilan mereka juga jadi lebih baik kan gitu. Kembali lagi mereka lebih mencintai kerjaan yang lama, akhirnya ya begitu-gitu aja, hasilnya pun ya seperti itu. Balik lagi tenunan tak pakai sambungan. Kan nggak ada perkembangannya. Sayang kan pemerintah ngundang kita ke sana, kita sudah capek ngajar, hasilnya kembali seperti itu juga gitu. Repot ya. Tapi kan Lai Sianipar beberapa waktu belakangan ini memang orang dipaksa dengan keadaan juga tuh. Iya. Nah, saya lihat memang orang-orang muda di sekitar Kawasan Tubuh sudah mulai memakai sistem digital, sistem orang berjualan digital. Nah, dari hasil-hasil atau barang-barang yang dijual, dipamerkan, dipoto secara online, menurut Laila sebagai seorang desainer ulos, itu apakah sudah mulai ada perkembangan atau bagaimana? Jadi begini, saya lihatnya sih terkadang tidak sesuai foto dengan hasilnya. Oh begitu pula? Iya. Jadi kebanyakan begitu. Nah makanya kita kalau mau jual itu seperti karyawan saya, misalnya ini mau jual nih, jual ulos atau songket atau apa, dia kasih tahu, ini loh Nang, warnanya seperti ini, bahannya seperti ini. Di media sosial itu? Iya di medsos itu, dan kita zoom ya, apa segala macam mereka lihat. Karena biasanya di kamera itu memang agak berubah, agak beda dengan hasilnya. Karena nggak semua kamera sama. Iya kan, merek-merek kamera juga berbeda. Iya. Kita foto nih, ada yang waktu kita foto dia agak redup, ternyata hasilnya sebenarnya terang. Baik, atau ada yang kita foto terang, ternyata hasilnya redup. Nah itu, jadi memang begitu dijual banyak orang komplain. Ya kok begini, tadi di fotonya begini. Nah itu kan sering terjadi. Nah jadi saran saya buat kawan-kawan kita di daerah, coba difoto setidaknya sangat mirip lah, jangan sampai terlalu jauh gitu deh perbedaan warnanya hasil foto dengan aslinya. Apalagi sudah difoto
fotonya di apa lagi ya? Jadi Di. Nah, kalau bisa jangan diedit ya. Iya. Kalau untuk ulos, apalagi produk tenunan lah. Iya. Saran saya itu jangan diedit. Cuman ya foto sesuai aslinya. Kalau bisa jangan terlalu terang, terlalu gelap. Pokoknya kalau bisa hampir sama dengan aslinya. Kalau saran saya begitu. Jadi waktu konsumen itu beli belanja ya udah memang seperti itu, dia nggak bisa komplain. Atau dia nggak akan marah, oh iya kok sama kok dengan foto hampir ya walaupun ada sedikit sekali perbedaan Iya, orang maklum beda-beda. namanya juga tenunan, namanya juga kerjaan tangan atau handmade kan. Nah itu maunya saya di situ. Saya banyak terkadang lihat di YouTube, di Instagram, di medsos lah saya bilang, lihat oh ini bagus nih, karena saya sendiri pernah kena. Oh produknya bagus, harganya saya lihat, murah. Saya bilang sama anggota saya pesan ya yang ini coba kita lihat. Iya. Hasilnya memang nggak sesuai. Sangat tidak sesuai. Nggak sesuai, sangat pernah. Nah contoh kemarin itu ada anggota saya bilang gini, kadang saya bilang, Pak ini lagi ada diskon nih baju nih, harganya berapa? Sekian puluh ribu kan murah ya. Begitu datang, dia datang sama saya, Pak nggak sesuai Pak hasilnya begini. Nah itu. Jadi saya bilang memang rumitnya itu di situ, tidak sesuai apa yang dia foto, nanti dia edit secantik mungkin, orang kan selera. Iya. Begitu dibeli orang komplain. Baik. Oke. Nah, untuk itu Ria Gurdin ini kan persoalan yang disampaikan oleh Lay Robert kan persoalan etika ya. Yang namanya jualan di media sosial ini kan tidak hanya sekali dua kali kan kalau bisa berkontinu ya. Nah, bagi pelaku ulos yang seperti ini di daerah apa sarannya? Itu Ria. saran saya berarti kejujuran yang perlu, ya kan? Kejujuran minimal 50-50 lah, jangan sampai 70 jadi 25 seperti itu. Seperti yang dibilang Pak Robert tadi, ya tidak bisa mirip ya minimal lah, minimal. Iya. Jadi yang kedua, kan ulos ini kan tidak hanya untuk kita pakai, misalnya seorang wanita hanya untuk pakai sarung, gitu. Iya. Ya jadi kan sebagai baju gitu ya, ya pakai jas yang pakai Iya. ini bisa. Iya. Sekarang kan sudah ada motif, tidak ada lagi, maksudnya tidak tabu lagi bahwa ulos itu digunakan untuk hal untuk yang resmi atau tidak resmi, sudah tidak, maksudnya bukan tidak. Bukan hanya untuk pesta ya. Ya, maksudnya tidak ada Acara formal lain bisa. sudah bisa, gitu ya. non formal sudah semuanya sudah bisa. Tinggal Baik. kita sendiri aja yang mengelolanya sesuai dengan keinginan kita Iya. gitu. Kalau misalkan kita pencinta ulos, maksudnya etnik lah ya, Iya. mungkin dari NTT, dari yang ada di Indonesia inilah ya. Kalau misalnya kita gunakan saja untuk kita pakai. Ya kan, kita pakai, kita foto, ya mungkin kita gunakan aja untuk sendiri, baru kita jual gitu loh. Jadi orang percaya. Iya. Jadi jangan kita bilang ini bagus sekali, ini, tapi kita tidak gunakan gitu loh. Iya. Itu salah satu triknya untuk kita online gitu. Jadi karena saya juga pelaku online juga, maksudnya gitu. menjual. Jadi saya itu selalu saya pakai dulu, Iya. saya gunakan dulu, baru saya tawarkan ke orang. Seperti itu. Jadi Jadi emang real ya. real, jadi tidak ada bohong-bohongan gitu. Ya. Jangan seperti jual mangga ya. Oh ya, itu dia, itu seperti Manganya jual mangga sama dibilang semua bagus warnanya kan. banget warnanya, rupanya setelah dibuka ya. semprot semua. Ternyata di persoalan online juga bisa seperti itu. Iya kebanyakan sih ya. Nah jadi ini kayak sekarang ini kan kita dipacu dengan keadaan, Iya. ya lah ya keadaan. Dan kita harus berubah. Ya harus mau tidak mau kita harus ngikut, jangan Iya. melawan arus. Iya. Orang sudah online kita tunggu aja lah orang belanja, selamat. Atau tunggu selesai pandemi. Iya. Jadi tiba-tiba pandeminya tahun Sampai depan baru ya dia udah keburu Tutup dulu. susah kan. Tenunan tak laku lama-lama juga rusak kan begitu. Iya. Tapi ya ini ya sedikit ya buat UMKM kita di daerah juga. Jangan takut memulai hal baru. Ya, benar. Itu ya, jangan takut. Nanti kalau hasilnya jelek seperti apa segala macam, jangan takut. Tetapi untuk memulai itu juga coba kolaborasi sama pelaku UMKM lain yang sama gitu. Contoh misalnya dia tenunan, benang apa yang kamu pakai, macam mana warna itu, nggak apa-apa kita cerita, membuat sewaktu kita bereksperimen itu hasilnya positif. Ya. Jangan nanti udah siap, loh kok jadi kayak seperti ini gitu. Itu juga jadi perlu juga ya kolaborasi sama teman-teman atau yang satu inilah yang sama-sama pelaku UMKM kayak misalnya kalau di tenunan gitu. Nah itu terus jangan takut juga produk itu nggak laku, jangan takut. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini maaf nih. Iya. Di Indonesia ini apa yang tidak laku? Saya mau tanya. Itu pula ya. Ya kan? Iyalah, Kenapa saya bilang seperti itu? Iya. Maaf cakapnya, ya kan?
coba bahan untuk sayur apa di daerah Samosir sana, dari mana pupuknya apa segala macam, itu aja ngaku gitu loh. Iya. Ngerti maksud saya? Iya. Nah, ya. Jadi sebenarnya semua produk itu ada jodohnya. Ada jodohnya, cuman kita nggak tahu bagaimana cara menjualnya apa segala macam. Makanya jangan gatek lah ya, gagal teknologi. Agak-agak Dikit. sedikit ya, coba-coba kerjasama lah sama rekan-rekan yang bisa main Facebook kayak Instagram kayak supaya produk itu juga bisa dijual gitu. Saran saya sih. Baik, saran luar biasa. Nah, saya mau ngomong sama Lazarus Tinjak selaku sebuah organisasi yang mendorong para UKM ya. Sebentar lagi akan membentukkan pengurus di Samosir ya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh organisasi seperti yang lain bentuk ini di Kabupaten Samosir atau kabupaten lain nanti secara provinsi yang bisa mendorong para UKM itu berubah? Sebenarnya sama halnya seperti yang dibilang Lesian Ipar ya dengan Victoria, bahwa proses itu memang agak sedikit panjang. Karena kenapa? Untuk menjadi baik itu, untuk menjadi berpotensi diri mereka itu juga kita angkat tidak gampang, kan begitu? Tidak gampang karena kita berharap sebenarnya kalau mau berubah ya ayo berubah bersama-sama sehingga menggali potensi-potensi baru dan ayolah berdaya cipta yang baru. Karena kenapa? Daya cipta yang lama itu kan sudah usang. Kalau itu kita pertahankan tentu kita tidak bisa menerobos pangsa pasar yang lebih besar. Nah, itu merupakan sebuah kegagalan. Kan begitu lah kan? Merupakan sebuah kegagalan. Nah, seperti Lesian Ipar tadi bilang, misalnya memberikan pengarahan-pengarahan di daerah itu, pada saat pertama mereka bilang ya bagus, tetapi dalam prakteknya mereka tidak mau melaksanakan itu. Kan itu menjadi sebuah kegagalan. Nah, kalau kita dari UMKM kita berharap memang karena proses panjang ya sebaiknya kita harus memang melaksanakan proses live in itu tadi. Artinya proses live in itu tadi bahwa kita harus bersama mereka, mendampingi dengan bersama mereka, bahkan berpraktek bersama mereka. Tidak cukup lagi kalau aku melihat kita hanya memberikan sebuah arahan-arahan, tetapi kita sudah harus berpraktek sama mereka. Itu kalau saya melihat terobosannya. Sekalipun memang proses itu agak sedikit susah ya dilaksanakannya. Tetapi saya juga nanti ya saya sangat beruntung ketemu dengan Lesian Ipar, Victoria Gurning, setidaknya nanti bisa menjadi menjadi sahabat-sahabat. Minta tolong bagaimana metodenya ini yang itu dia ketika anda melakukan pelatihan ya, narasumber sudah ada gitu ya. Unit-unit kita di sana pun, tim-tim kita di sana pun ya mereka harus berbanyak. Bila perlu nanti kita akan mengarahkan minta izin sama Lesian Ipar lakukan seminar dulu ke Medan. Minimal Zoom ya. Minimal Zoom. Lakukan seminar ke Medan, dikirim nanti kemarin sekitar 20-30 orang. Kemudian yang 30 orang yang dididik, mereka lah nanti yang berpraktek di daerah itu. Jadi influencer di sana ya. Nah, mereka lah yang berpraktek, mereka lah yang menjaga. Ini orangnya dari mana nih sekarang posisinya? Maksudnya yang dari daerah Samosir, dari UMKM Samosir. Dibawa ke Medan untuk belajar bersama dengan Lesian Ipar yang sudah paham tentang itu. Bagaimana toh kira-kira? Mudah-mudahan nanti kita atur waktunya. Tapi mungkin kita usahakan. Tapi mungkin lain juga sudah sering diundang untuk Zoom untuk pelatihan ulus ini ya. Iya, sering. Tapi kalau di Samosir belum loh ya. Samosir belum ya? Samosir saya belum. Belum ya. Makanya saya kami melihat kebetulan dari Samosir semua ini kan. Oh iya. Saya pikir tadinya. Iya dari Samosir gitu. Jadi iya. kami melihat sekarang banyak anak muda. Bahkan di sekitaran saya punya media radio Samosir, di sekitaran itu kan tukang penonton semua. Itu mereka sudah mulai membuka diri dengan teknologi, mereka bikin sendiri, baru jual sendiri di media sosial. Tapi mungkin jauh lebih baik kalau misalkan ada pelatihan yang normatif yang saya sampaikan sebagai seorang desainer ulus kan, itu punya waktu lah ya minimal Zoom ya. Ya bisa. Nanti dibentuk dulu mungkin, diundang. Nggak Zoom rasa bisa, ya kan toh kalau saya menyampaikan. Kalau apakah saya ditolak kalau saya yang minta? Bisa, kita usahakan. Iyalah, artinya di tengah pandemi minimal Zoom dulu. Tetapi ketika itu belum cukup mungkin langsung tatap muka dengan memakai progres juga ya. Baik. Nah, saya mau nanya sama Lazarus Tinjak, persoalan modal ini juga menjadi kendala bagi
adik-adik kita atau para pelaku ulos di daerah? Adakah solusi untuk ini ya? Saya pikir ada. Pemerintah hari ini, karena memang kalau kita mau jujur, ekonomi pasca Covid itu sebenarnya arahnya kan lebih kepada membantu pelaku UMKM sebenarnya. Terutama UKM Itu ya. lebih diprioritaskan. Nah, tapi yang penting kalau saya melihat juga bahwa pemerintah itu setidaknya dia tepat sasaran, itu sebenarnya yang mereka Iya, inginkan. iya. Iya. Ketakutannya nanti adalah begitu mereka kucurkan dana untuk membantu pelaku UMKM, ketakutannya itu tidak tepat sasaran. Itulah sebenarnya kita membentuk UMKM ini supaya memang jelas bersentuhan kepada masyarakat dan pelaku UMKM itu. Iya. Itu sebenarnya pelaku melihat. Hmm. Nah, tapi walaupun demikian, pertama juga kalaupun dana ada, tetapi juga dana itu tidak tepat sasaran, yang artinya tidak tepat sasaran saya katakan tidak bisa menjadi jawaban untuk mengangkat nilai ekonomi mereka, aku pikir sama saja. Nah, makanya kalau saya pikir dengan adanya UMKM ini, organisasi UMKM ini, kita mengorganisir itu keseluruhan pelaku UMKM yang ada itu, apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka. Tentu bukan saja tentang ekonomi kreatif di bidang ulos ya, mungkin juga ada di pertanian, Iya. di peternakan, Iya. dan hal-hal lain yang penting. Apalagi sekarang pemerintah sudah memberikan kurs 100 juta tanpa agunan ya. Ya. Sudah naik dia angkanya sampai saat ini ke 100 juta. Dulu kan tidak sampai seperti itu. Jadi itu kupikir makanya kan kita tetap menginventarisir pelaku-pelaku UMKM itu yang ada hari ini di Samosir itu kaitannya dengan apa persoalan-persoalan mereka, termasuk itu tentang dana yang memang kurang, kemudian SDM yang nggak ada, kemudian teknologinya. Nah, kaitannya dengan teknologi juga sama seperti yang dibilang Lasyaniper dengan Tito Ria Gurneng. Bagaimana produk itu misalnya mau dijual punya harga tinggi ketika misalnya tidak punya kualitas, termasuk kemasannya, bungkusnya, itu kan salah satu termasuk bagaimana dia punya nilai kan gitulah ya, Hanifar ya. Nilai jual. Nah, nilai Iya. jual. Apa yang menjadi target? Ini kan sudah ada seorang pelaku yang sukses juga di seorang desainer di Sumatera Utara, ada Ibu Rekureng. Apa kira-kira target daripada organisasi UMKM-nya Bapak Lai Lasro untuk memastikan pelaku UKM khususnya pegiat ulos di sana bisa berkembang? Saya pikir konsepnya seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang harus melakukan pendampingan dan pengorganisiran itu. Agar kenapa? Agar memang kita harus merubah mindset berpikir mereka itu dulu pertama. Mindset yang mau dirubah itu adalah bahwa meninggalkan cara-cara lama itu, karena memang dengan cara lama yang mereka pertahankan selama ini tidak bisa mengangkat ekonomi, kan begitu. Tidak bisa mengangkat ekonomi mereka dan pendapatan mereka, karena memang pangsa pasarnya tidak apa ya, apa namanya bahasa yang paling tepat lah ya, mereka tidak bisa menembus pangsa pasar, kira-kira begitu lah Tidak ya. bisa kita bilang nggak usah lah jauh kali go internasional, buat di negara Iya, sendiri iya. juga. Itu dia. Baik. Nah, saya ingin tanya juga nih sama Lai Robert. Banyak di kita di kawasan Tapanuli ya, kawasan Tapanuli khususnya di Samosir itu sudah mulai sering membuat tenunan, tapi lebih kepada tenunan Wiskaro. Ulos Batak sendiri itu udah mulai seperti tertinggalkan seperti itu. Apa menjadi persoalan di situ? Jadi begini, mereka dari dulunya udah itu mereka tenun. Orang pesan nih, seperti orang Brastagi, ya, orang Karo di sana. Umumnya mereka pesan dari sana. Jadi memang karena ulos kita itu ulos Toba ya kita bilang, peminatnya pada saat itu nggak gitu banyak dan pemesannya nggak gitu banyak, Iya. dan Karo ada, mereka ke Karo. Jadi memang udah lama mereka buat itu. Oh gitu ya. Dan mereka sudah menyatu dengan tenunan itu. Jadi mau tidak mau di situ mereka buat. Sudah terbiasa ya. Terbiasa. Sebenarnya begini, maaf ya, bukan kita mau merubah mereka, tidak ya. Di daerah Samosir juga banyak bertenun. Silakan mereka tetap berjalan, mereka profesional di UIS itu silakan. Iya. Tetapi kita tumbuhkan lagi untuk ulos tobanya gitu. Iya. Nah itu apa solusi dari Lai Pak?
Nah ini nih pelaku. Nanti beliau ini kan ada di sana nih, Iya. ya Pak Lai Sitinjak nih. Iya. Nah Lai Sitinjak nanti masuk ke sana itu coba pendekatan dengan petenun ya. Ini kita bilang khusus petenun lah, kita Iya. cerita petenun di sana. Coba arahkan mereka. Bukan yang tadi buat WIS itu diberhentikan, tidak. Justru silakan mereka tetap di WIS, tapi yang lain ini yang kan ada nanti pelaku-pelaku baru ya, pelaku yang Iya. baru. Coba diarahkan ke tenunan kita, khususnya kalau bisa khasnya Samosir gitu loh. Nah kalau masalah menjualnya itu saya rasa inilah campur tangan pemerintah tadi. Iya. Kita usahakan pemerintah daerah, apalagi nih Bupati baru ya, Di Samosir ya ya. Pak Anak muda Gultom lagi ya. ya, anak masih muda gitu loh. Iya. Pasti lebih kreatif lah saya Iya. rasa. Namanya juga orang muda ya. Iya. Ya kita minta pemikiran beliau itu kalau bisa sangat berlian lah. Berlian sekali untuk UMKM di sana. Iya. Ya kita tahu penopang kehidupan negara ini besarnya di UMKM Oh, sebenarnya. Ya, benar. Lebih dari 97% kalau saya nggak. Iya. Waktu itu kemarin kita ketemu sama Pak Menteri Koperasi dan Mas Duki, beliau cerita sama kita. Iya. Nah, jadi dengan cerita beliau itu kan kita tahu berarti sangat besar potensinya UMKM untuk membangun daerah itu sendiri. Iya. Jadi buat pemimpin baru ya, Pak Gultom ya, Pandiko Gultom. Saya pernah ketemu kemarin waktu beliau lagi kampanye itu, di waktu saya ke Samosir. Saya yakin beliau itu lebih greget ya tentang UMKM supaya perekonomian di Samosir itu bisa maju. Saya yakin ya. Harapan. Kita juga ya buat pelaku-pelaku juga seperti Lai Sitinjak juga berikan masukan-masukan yang positif sama beliau, karena beliau juga bisa dibilang masih buta sih ya masalah Samosir kalau kita bilang. Karena dalam kepemimpinan mungkin untuk UMKM ini belum terlalu tahu lah saya rasa. Nah itu dengan kitanya sendiri pelaku UMKM, ayo kita support beliau, kita angkat beliau supaya beliau juga melek gitu loh, melihat oh ternyata UMKM ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Betul. Nah jangan kita terlalu menyalahkan pemerintah, nggak boleh juga ya. Kita juga harus berdampingan sama mereka, memberikan masukan, solusi-solusi. Nah jadi nanti produk-produk itu juga daerah bisa jual. Iya. Bukan hanya kita aja, kalau kita ngejual mungkin ada batasannya, tapi dengan campur tangan pemerintah, saya yakin kok bisa besar. Nah, contoh nih Bali nih, kita cerita Bali. Iya. Kenapa sekarang kita sendiri yang orang Batak pingin Toba itu atau Samosir itu pingin jadi Bali kedua deh, kita bilang kalau Iya. bisa lebih dari Bali. Iya. Iya kan? Nah, tapi juga kita juga masyarakatnya harus berterima. Kita juga harus menerima perubahan itu. Jangan nanti pemerintah kucuk-kucuk udah capek bangun jalan, bangun infrastruktur apa segala macam, ternyata masyarakatnya melempem, enggak juga gitu loh. Harus mau sama mau supaya itu perkembangannya percepatannya lebih cepat. Gitu. Menyerahkan membebaskan tanah pun sulit ya. Pembebasan aja ribut gitu. Baik, terima kasih Pak Laisani Pak. Baik, mungkin kita sudah banyak ngobrol terkait itu. Mungkin ada sedikit saran dari Itoria Gurding terkait tentang UKM dan pola pengembangannya, khususnya di Kabupaten Samosir. Saran saya untuk pelaku-pelaku UKM yang ada di Kabupaten Samosir, mungkin nanti setelah pelantikannya Pak Lastro di bulan Juni atau ya, mudah-mudahan ya semuanya lancar. Saran saya itu semua pelaku-pelaku UKM itu mungkin diundang, diberikanlah dulu motivasi buat mereka. Mungkin itu Robert juga mungkin kalau bisa memberikan hati dan pikirannya dan waktunya untuk hadir nanti di sana. Jadi salah satu motivator buat UKM yang ada di sana, dan pemerintah juga terlibat untuk didampingi terus, mungkin dari Koperinda, Dinas Pariwisata, mungkin harus kerja keras baik dari dinas-dinas lain yang terkait dengan UKM tersebut. Dan yang terakhir itu seperti yang disampaikan Pak Robert tadi, kita kan Samosir itu kan memiliki yang baru, bupati baru yang muda, energik. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ini bisa memberikan perubahan yang luar biasa. Itu harapan saya. Harapan saya itu beliau langsung memberikan bersinergilah dengan UKM yang ada di Kabupaten Samosir, memberikan hatinya ya untuk UKM ini untuk lebih maju agar bisa berkreativitas kembali, minimal untuk
keluarganya ya. Oke lah, mungkin seperti yang dibilang Pak Sianipar tadi, mungkin keluar belum bisa, tapi Iya. benahi dulu keluarganya bisa ya. Minimal di kabupaten ya. Ya di kabupaten dulu untuk Iya. situ, dan harapan saya pemerintah bisa mengambil hasil dari produk mereka. Itu yang utama. Jadi maksud saya jangan lagi setelah mereka sudah mapan, sudah bagus, mereka mencari pangsa pasarnya lagi. Jadi Iya. kalau boleh Marketnya sudah pemerintah, jelas ya. ya marketnya sudah jelas, Minimal mungkin bisa ditampung dulu ya sebelum ya kita seperti melalui itu. BUMD kabupaten. Ya, ya, seperti kan, itu. buat Mungkin seperti bisa itu. kerjasama mungkin seperti Kita kooperasi gitu ya. Pak Robert Sianipar, mungkin jenjang ke depannya bisa bekerjasama dengan Bank Indonesia atau Mandiri seperti itu, Bank Mandiri atau BRI atau pengusaha-pengusaha yang bisa memberikan hatinya untuk pengembangan di Jadi bapak angkat seperti itu ya. Iya, seperti itu. Ada bapak angkatnya di Kabupaten Samosir, Iya. seperti itu. Asal jangan jadi bapak tiri ya. Oh, enggak. Oh, baik. Oke. Nah, Layar Lasro Sitinjak kan punya visi yang baik untuk mengembangkan UKM khususnya ULOS dan lainnya. Ya. Nah, apa yang menjadi target-target daripada organisasi Bapak pimpin untuk para UKM di Samosir? Kembali seperti tadi yang saya ucapkan, maka memang ya sedikit rumit dan ribet, tetapi saya yakin ketika kita misalnya percaya diri untuk membangun itu, saya yakin perubahan itu akan kita dapatkan, ya kan kan? Ya. Perubahan itu akan kita dapatkan. Target jangka panjang dan menengahnya apa kira-kira? Kalau target kita pertama tentu apa ya? Saya bolak-balik sebenarnya mengatakan itu kan, bahwa target kita pertama tetap menginventarisir apa menjadi persoalan-persoalan itu di sana. Itu Iya. target pertama. Karena apa? Sepanjang kita belum bisa menginventarisir apa persoalan-persoalan di sana, maka sepanjang itu juga lah kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab pelaku UMKM itu selama ini gagal. Iya. Nah, sebenarnya ada beberapa kriteria-kriteria yang memang sudah kita dapatkan melalui kawan-kawan UMKM yang ada di Samosir, bahwa Iya. pertama itu di sana itu masalah sumbangan bukan sumbangan ya, apa namanya, kerjasama antara pemerintah daerah yang tidak ada selama ini. Artinya apa? Kita melihat ada sebuah kegagalan sebenarnya selama ini antara hubungan pemerintah daerah yang ada di sana dengan pelaku UMKM itu. Termasuklah itu di bidang pariwisatanya ya, sektor pariwisatanya sebenarnya yang lebih dikembangkan di wilayah Samosir itu. Tetapi itu tidak mereka dapatkan karena memang ya kalau kita mau jujur, pemerintahan di sektor pariwisata itu tidak serius menangani. Oh begitu ya. Tidak serius. Kurang serius. Ya. Pariwisata itu ya. Pariwisata itu tidak serius. Terutama pas pariwisata budaya ya. Pariwisata dan budaya itu. Iya. Ya sama seperti tadi, bahwa memang potensi daripada pelaku UMKM itu mereka tidak serius untuk menyorongnya itu. Pendampingan itu tidak serius. Iya. Kalau mereka serius sebenarnya ya lakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM itu. Apa yang perlu dibangun, kerjasama apa yang perlu dibangun dengan masyarakat itu. Tetapi toh juga kalau aku melihat mereka hanya membantu dengan bentuk-bentuk apa ya, hanya dengan bentuk-bentuk dana tunai tetapi tidak diarahkan dan diawasi sehingga target itu tidak tercapai. Nah, mindset itu sebenarnya yang mau kita rubah juga, bahwa ayolah kerjasama antara pelaku UMKM, kita dari organisasi UMKM, kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu yang mau kita coba Baik. kerjasama. Baik. Nah, sebelum closing statement dari Layar Robert Sianipar, beberapa waktu lalu katanya Layar pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi dan memasangkan ulos langsung kepada Presiden ya. Iya. Kalau boleh tahu kapan itu? Itu 2017 ya, waktu itu hari Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Iya. Nah, kebetulan kita Sumatera Utara tuan rumahnya. Tapi di Jakarta. Iya, di Jakarta. Iya. Acaranya kan di Senayan Iya. ya. Jadi kita diundang, kita datang ke sana, kita ketemu Pak Presiden di Istana Presiden, terus kita pasangkan di sana. Beliau sangat antusias, senang. Sangat antusias Iya. ya. Iya. Nah, berarti berarti saat ini Layar sudah fokus untuk mengerjakan ini ya. Kayak ini katanya ada aktivitas lain selain daripada sebagai pengelola galeri Ulos Sianipar ini. Iya, saya juga sering diundang jadi pembicara. Kadang kayak kemarin saya bisa dibilang
dikontrak juga dari Eropa untuk ngajar di Iya, USU ya, iya. untuk jadi motivator di sana, untuk inspire Iya. USU. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang pingin jadi entrepreneur atau memulai usaha baru tetapi Iya. tidak tahu arahnya kemana gitu. Iya, Saya sering diundang seperti itu. luar biasa. Nah, mungkin sebuah pesan kepada para pelaku ulos, terutama yang sekarang sudah mulai digeluti para orang-orang muda. Iya. Kami pernah buat tayangan tentang seorang penenun lulus di sana. Nah, apa menjadi saran lain kepada para penenun lulus, terutama orang-orang yang sudah bermain di dunia digital dan orang muda di sekitar kawasan Danau Toba? Ya kalau saran ya, jangan takut berinovasi, jangan takut membuat satu hal itu nanti nggak laku, nanti begini. Jangan takut, buat aja tapi maksimal gitu loh. Iya. Jangan aku pingin tapi nggak ngerti. Nah jadi apa yang ada di diri kita sendiri, kalau kita memang betenun nih ya, pasti pemikiran dia ada, oh saya mau buat ini, lakukan aja, jangan takut. Tapi bekerja sama dengan orang-orang yang mengerti tentang itu. Jadi kita harus memang selalu berubah dan kita juga harus mengikuti keadaan, jangan melawan arus. Saya yakin bisa besar. Baik, luar biasa. Terima kasih Layar Robert Sianipar. Terima kasih. Semoga Galeri Ulos Sianipar dan UKM bersama ini sukses, semakin sukses dan lebih sukses lagi. Amin. Amin. Nah, juga kepada karya Gurning ya, Itoria Gurning ya. Semoga tetap eksis dan menjadi wanita yang memberikan masukan, motivasi kepada pelaku UKM, khususnya pelaku ulos di Samosir dan kawasan Danau Toba. Dan juga Lazarus Tinjak, terima kasih telah berbagi dan juga mendukung upaya UKM dengan organisasinya ke depan yang akan nanti bulan Juni ya. Iya. Bulan Juni. Baik. Demikian ngobrol kita, diskusi kita terkait ulos dan bagaimana perkembangan terakhir dan bagaimana ulos ini bukan hanya sebagai pakaian yang dipakai pada adat Batak, tetapi menjadi sebuah pakaian yang dipakai dalam acara-acara resmi di luar daripada budaya. Ulos adalah sebuah produk kearifan lokal Batak, tetapi juga menjadi sebuah produk untuk pakaian yang bisa digunakan dalam acara-acara lain. Saya Fernando Stanggang untuk Gerindra TV. Horas, horas, horas.